Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Istilah makhluk cahaya merujuk pada entitas yang merupakan perwujudan dari energi ilahi, simbol kemurnian dan pengetahuan tertinggi. Dalam berbagai tradisi spiritual, dianggap sebagai perantara antara dimensi manusia dengan kekuatan adi kodrati yang mengatur tatanan semesta alam. Dan cahaya dalam konteks ini bukanlah sekedar radiasi fisik, tetapi merupakan simbol dari pencerahan batin, kebenaran yang tidak terjangkau oleh indera biasa, melainkan kebijaksanaan yang menyatu dengan hakikat keberadaan itu sendiri. Dan ilmu ketuhanan pada tingkatan tertinggi menjawabnya dengan satu kalimat indah: kamu adalah percikan cahaya ilahi yang terlempar ke dunia materi untuk mengenali siapa dirimu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan di dalam Bhagavad Gita, Krishna mengatakan, Aku adalah cahaya di dalam bulan dan matahari. Pada tradisi Kabalah Yahudi, ada konsep Or Ein Sof, cahaya tanpa batas. Bahkan sains modern menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan biofoton, sebuah partikel cahaya yang berkomunikasi di tingkat seluler. Semua ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah petunjuk bahwa cahaya bukan sekedar metafora. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan spiritualitas, sains, iman, dan logika. Bayangkan sebuah cahaya murni yang tidak berbentuk, tidak berwarna, tetapi memuat seluruh spektrum segala eksistensi. Cahaya itu adalah nur ilahi, energi kreatif Tuhan yang menggerakkan semesta alam. Dan dari cahaya inilah jiwa-jiwa manusia itu tercipta. Dalam hadis qudsi dikatakan, Aku menciptakan ruh-ruh manusia dari cahaya wajahku. Dan kita sebagai makhluk cahaya itu perlu mengenali diri kita sendiri melalui kontras. Sebab bagaimana mungkin cahaya memahami kecemerlangannya tanpa adanya kegelapan? Bagaimana mungkin keabadian dipahami tanpa adanya kematian? Makanya jiwa-jiwa kita kemudian diturunkan ke alam dunia, menyelubungi diri dengan lapisan-lapisannya, seperti pikiran, tubuh, emosi, urat, daging, darah, tulang, dan lain sebagainya. Tapi di balik semua lapisan tersebut tetap ada noktah cahaya yang tidak pernah padam. Ia adalah fitrah, suara hati yang selalu berbisik, kamu bukanlah ini, kamu lebih daripada ini. Saudaraku sang sejati, pernahkah dirimu merasa terasing di dunia ini? Seperti ada kerinduan yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Itu semua adalah bahasa cahaya di dalam dirimu yang merindukan sang sumber asalnya. Lalu, mengapa hidup terasa begitu sulit? Mengapa ada penderitaan, kesedihan, dan ketidaktahuan?
Dunia materi adalah sekolah bagi cahaya. Setiap rintangan yang ada adalah alat untuk membersihkan kotoran yang menutupi cahaya itu sendiri. Seperti berlian yang harus digosok, maka jiwa kita itu pun harus diuji agar kecerahannya dapat kembali. Dalam tradisi sufi, semua itu disebut dengan takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli mengosongkan diri daripada sifat-sifat rendah. Tahalli menghiasi diri dengan sifat-sifat ilahi. Sedangkan tajalli, penyinaran cahaya ilahi di dalam hati. Tapi proses ini bukanlah melalui ritual semata. Ia terjadi ketika kita menghadapi kesulitan dengan kesadaran. Apa yang bisa ku pelajari dari ini? Bagaimana ini mengingatkanku pada cahayaku? Lihatlah, seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, lalu dipenjara. Semua itu adalah proses pemurnian cahaya hingga ia bersinar menjadi pemimpin Mesir. Begitu pula dengan diri kita. Setiap air mata, setiap kegagalan, setiap kehilangan, semuanya adalah alat Sang Guru Agung untuk mengembalikan ingatan kita. Kamu adalah cahaya. Kamu tidak mungkin hancur. Biar tidak hancur beneran, makanya harus menjadi manusia yang sadar. Bagaimana caranya untuk pulang? Bagaimana menyatukan kembali cahaya individu dengan cahaya abadi? Kita tidak perlu menjadi cahaya karena kita adalah cahaya atau sudah menjadi cahaya. Kita hanya perlu menyingkirkan segala apapun yang menutupinya. Bayangkan seperti sebuah lampu yang tertutupi debu. Debu itu adalah egomu, identitas palsumu, yang mengira selama ini diri kita terpisah dari sumbernya. Ego berkata, aku ini tubuh, aku ini pikiran, aku ini nama, dan aku ini jabatan. Padahal semua itu hanyalah peran yang dimainkan cahaya di dalam drama kosmik dunia ini. Dan proses penyingkapan ini disebut dengan fana dalam literatur tasawuf, moksa dalam Hindu, atau pencerahan dalam Buddha. Intinya tetap sama, kembalinya partikel cahaya kepada sumbernya tanpa kehilangan individualitasnya. Di sini ilmu ketuhanan mencapai puncaknya. Kita bukanlah Tuhan, tetapi kita tidak pernah terpisah darinya. Seperti sinar matahari yang tidak bisa ada tanpa matahari, tapi bukan matahari itu sendiri. Inilah maknanya daripada kalimat suci, La ilaha illallah. Tiada yang nyata kecuali yang nyata. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu berani membersihkan cermin hatimu hingga cahaya itu terpantul dengan sempurna? Dan jika kamu merasa video ini menggugah kesadaran jiwamu, itu adalah respon cahaya di dalam dirimu. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu berkecil hati. Proses ini adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dengan satu langkah, diam dan dengarkan. Kemudian tanyakan pada dirimu lewat rasamu, rasanya perasaan, bukan dengan kata-katamu. Siapa aku sebenarnya di sebalik nama, di sebalik jabatan, dan sejarah hidupku? Apa yang kucari sesungguhnya dalam segala usahaku? Bagaimana jika kerinduan terbesarku adalah pulang ke sumber cahaya? Ingatlah, setiap kali kita berbuat baik, setiap kali kita mengasihi, setiap kali kita merasa terhubung dengan alam,
itu adalah cahaya hakikat diri yang sedang bersinar. Cahaya yang memanggil cahaya. Sudahkah kamu mendengar panggilannya? Demikianlah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.